Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه وتمسك على هديه إلى يوم الدين. أما بعد. إخوة الإيمان, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah, Zat yang mengkaruniakan kepada kita semuanya sekali lagi kesempatan menambah pundi-pundi ibadah kita, sehingga pada nanti waktunya kita ditegakkan hari perhitungan, sekelumit ibadah ini bisa membuat perbedaan ketika kita membutuhkannya dalam sebuah kebutuhan yang tidak bisa diganti, baik itu dengan uang yang kita miliki ataupun anak yang telah kita rawat dan didik hingga sedemikian rupa. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya setiap hari beliau bernilai contoh bagi kita. Setiap perilaku beliau bernilai ibadah bagi kita jika kita mengerjakannya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kita masih bersama kitab Tuhaf bil Ma'thuri anis Salaf sampai pada poin nomor 12. Sebuah athar datang dari Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr memberi judul Aina Balagta. Aina Balagta, sudah sampai mana engkau? Qala Abdullah ibn Mubarak li ba'di ashabihi wa qad ra'ahu mufakkiran. Aina balagta? Qala as-sirat. Dari Al-Imam Abdullah bin Mubarak, suatu ketika dia melihat temannya berfikir, terlihat termenung, terlihat seperti mikirno hal-hal yang enggak tahu apa yang sedang dipikirkan. Kan kita bisa lihat perbedaannya orang yang duduk biasa sama orang duduk mikir. Itu Abdullah bin Mubarak melihat itu. Kena apa ya mikir. Maka ditanya, Aina balagta? Pertanyaan yang luar biasa. Bukan sedang mikirkan apa yang sedang mengganggu jiwamu atau apa, tidak. Aina balagta? Wis tu endi? Sudah sampai mana? Maka temannya itu mengatakan qala as-sirat. Sudah sampai sirat. Lihat, ini tamparan buat kita. Kalau orang-orang zaman dahulu yang dipikirkannya itu apa?
rahalat ila daril baqa. Setiap perjalanan yang dia akan lalui sampai menuju akhirat, sampai surga. Maka Syekh Abdul Razak, kita jarang membaca ta'liqnya, kita baca syatana baina man afkaruhu tasilu ila sirat khaufan wa isfaqan wa man afkaruhu tasbahu fi awhalid dunub wa muhawil ma'asi sufulan wa igraqan. Syaitan sungguh berbeda. Kalau orang-orang sekarang kita ini, orang-orang mutaakhir seperti kita, yang dipikirkan bagaimana dunia bisa kita genggam, bagaimana usaha bisa lancar, bagaimana pertanian bisa panen, bagaimana perdagangan bisa laris, dan semisalnya. Pokoknya pikirannya isine piye sukses nondonyo. Semuanya yang berbicara, yang mendengarkan sama saja. Kalau orang zaman dahulu yang difikirkan apa? Rahalat ilal akhirah. Setiap fase-fase yang akan dialami, mulai dia sampai dunia, bagaimana dia mengamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Difikirkannya ternyata dunia adalah menipu. Dan semua orang yang mempunyai akal jernih, yang mempunyai akal pikiran yang masih bisa dipakai, itu enggak mau tertipu dalam bentuk apapun. Dan ini Allah yang mengatakan dunia itu menipu, terserah mau ditipu atau tidak. Dunia hidup difikirkanlah sampai kemana? Meninggal. Wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika sakrat mautu bil haqq, orang-orang yang kemarin masih bisa senyum pada kita, orang-orang yang kemarin masih bisa kumpul bersama dengan kita, orang-orang yang kemarin masih bisa berjalan ke sana kemari, ketika berjumpa kita saling menyapa. Kemana sekarang? Dan tidak ada syarat memasuki kuburan harus tua, harus sakit terlebih dahulu, harus rambutnya memutih terlebih dahulu. Tidak jarang dari mereka adalah orang-orang yang tadinya berpikir akan hidup lebih lama dari apa yang Allah kehendaki atas dirinya. Dia berpikir tentang bagaimana hari esok, dia berpikir bagaimana esoknya lagi, dia berpikir 3 tahun yang lagi mau apa, dia berpikir 5 tahun ke depan mau ngapain. Seperti itu dia pikirkan. Para ulama zaman dahulu mikir bagaimana ketika orang-orang kafir ya kebalu ilal akhirah wa idbaru minad dunya, ketika dia menuju akhirat dan di akhir penghujung dunia, ja'ahum malaikah ya ma'ahu apa? Aqfanun nar wa hanut nar, yang bersama mereka membawa kafan-kafan neraka dan hanut neraka. Setiap matanya melihat, di situ ada malaikat. Sudah tidak lagi peduli tangisan di sampingnya, tidak lagi peduli jeritan di sampingnya, tidak lagi peduli panggilan di sampingnya. Bahkan dibisikin la ilaha illallah, tidak merespon sama sekali. Setelah itu dia memikirkan bagaimana kehidupan di kuburnya. Apakah dia termasuk orang-orang yang diberikan nikmat, yang dia adalah raudhatun min riyadil jannah, atau justru khufratun min khufarin nar? Apakah di kuburan itu dia berada di antara taman-taman yang indah, yang semerbak wanginya, ataukah justru dia berada di jurang neraka yang bahkan untuk berdiri pun dia tidak mampu? Difikirkan seperti itu. Setelah itu dibangkitkan bagaimana
hari pembalasan, khusya'an absaruhum, ya, dia sampai khusyuk memikirkan itu. Yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntasir. Dia keluar dari kuburnya, dia keluar dari apa namanya, dari liang lahatnya. Yakhrujuna minal ajdas ka'annahum jaradun muntasir, seolah-olah apa? Jarad. Napa jarad? Belalang. Belalang niku beda. Kalau ada belalang itu masya Allah terarah jalannya, itu loncatnya. Itu kalau banyakan dia bisa jalan terarah. Dipikirkannya sampai itu. Kemudian apa namanya, sampai hari pembalasan, sampai hari perhitungan, sampailah di sirat. Wa in minkum illa wariduha. Dan tidaklah setiap dari kalian pasti akan mendatangi sirat. Pasti. Itu banyak yang pingsan gara-gara mikirin itu, Pak. Kita itu baru satu tingkat di antara belasan fase yang akan kita lewati. Kita baru di awal. Kita baru keluar dari alam janin, kemudian ke alam dunia. Masih ada kuburan, alam barzah, masih mengalami fase kematian, alam barzah. Kemudian wa nufikha fis sur nafkhatu wahidah wa khumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Baru akan apa namanya, penghancuran, dihidupkan kembali, baru nanti diarah ke padang mahsyar, baru nanti ada syafaat, baru nanti ada hitung-hitungan amal. Setelah hitung-hitungan amal baru nanti ada ampunan. Setelah ampunan baru nanti kita, masih lama, Pak. Kita baru di awal. Dan pikiran kita mentok di awal ini. Bagaimana seolah-olah kita terbaik di awal ini. Bagaimana seolah-olah kita akan jadi sosok yang baik di dunia ini. Padahal kita baru di awal. Rumah kita masih jauh. Ibarat perjalanan, kita itu baru mulai. Nek arep no Jakarta, dia nek paling kayak Tuban gini. Lagi apa yang mulai. Dan orang yang, mohon maaf, termasuk kebodohan ketika dia ingin sampai ke Jakarta, ketika tujuannya dia di Jakarta, sampai ke Tuban, dia memikirkan bagaimana terlihat yang terbaik di Tuban. Fungsinya apa? Tujuannya kan akhirat. Di Tuban dia masya Allah ingin begitu, ingin begini, ingin dilihat ini, ingin dilihat itu, ingin jadi ini, ingin jadi itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dia tidak begitu apa namanya, memikirkan perjalanan selanjutnya. Bagaimana kalau sudah masuk Jawa Tengah, bagaimana di Rembang, di Kudus dan segalanya. Itu enggak. Yang menjadi pikiran cuma di Tuban sini. Bagaimana bekalnya sampai enggak ke Kudus, bagaimana bekalnya sampai enggak ke Cirebon. Itu enggak dipikirkan. Yang penting di sini sudah senang. Kota ini sudah senang, mau bensinnya habis di situ, mau bekalnya habis di situ, enggak masalah. Bagaimana dia akan sampai ke tempat tujuannya dengan selamat? Bagaimana dia mau sampai ke tempat tujuannya dengan hati yang gembira? Tidak akan pernah sampai. Makanya sangat berbeda. Saya mengatakan syaitan baina man afkaru tasilu bihi ila sirat. Sangat berbeda orang yang pikirannya sampai ke sirat dengan orang yang pikirannya tasbah. Dia selalu apa? Tasbah, berenang, auhal dzunub. Dia berenang di mana, bagaimana caranya saya bisa melakukan dosa ini? Bagaimana caranya saya bisa melakukan dosa ini? Bagaimana wanita itu bisa saya
kait bagaimana saya bisa pacaran dengan si ini, bagaimana saya bisa menikmati ini, bagaimana saya bisa ini tanpa diketahui orang. Pikirannya seperti itu. Urusan dunia. Tidak memikirkan orang itu, ada teman yang saya sakit, apa yang saya bisa bantu sehingga meringankan sakitnya. Teman saya sedang membutuhkan, apa yang bisa saya kerjakan sehingga saya bisa bermanfaat buat saudaraku itu. Sementara Rasulullah SAW bersabda, man nafasa mu'minan qurbatun min qurabid dunya nafasallahu qurabahu akhirah. Man yassara mu'assiran yassarallahu fid dunya wal akhirah. Man satara mu'minan satarahullahu fil akhirah. Innallaha fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang Allah, yang dia memudahkan, yassara atau usaha, membuat mudah, membuat luas, membuat lapang hati saudaranya yang sedih, Allah akan buat dianya lapang ketika di akhirat. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Karena kita esensinya berputar pada dunia, kita tidak melihat kesempatan-kesempatan seperti itu, celah-celah seperti itu. Kita membantu melihat orang ini, kalau saya bantu, apa yang orang ini bisa manfaatkan atau berikan untuk saya. Kalau nggak bisa, berhenti. Tapi kalau orang itu pikirannya sudah di akhirat, meskipun aku bantu orang ini nggak bisa balas bantu aku, Allah yang akan bantu aku dari jalan yang lainnya. Meskipun aku mudahkan urusan orang ini dan orang ini tidak bisa memudahkan urusanku meskipun sedikit, karena beda jalur. Orang ini di A, kita di B, tapi kita bisa membantu A. Orang yang A nggak bisa membantu kita. Yakinlah Allah akan utus orang lain untuk memudahkan jalur antum. Janji Allah. Man yassara mu'assiran yassarallahu fid dunya wal akhirah. Orang yang suka memudahkan orang yang dalam keadaan tersempit, sesak, Allah akan mudahkan. Bukan hanya di dunia, di akhirat. Man satara mu'minan, barang siapa yang menutupi aibnya seorang mukmin, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutupi aibnya di dunia, di akhirat pun dia akan ditutupi ketika ditanya Allah. Ketika Allah hardik setiap orang, ada yang yud'a ala ru'usil khalaik, ada yang dipanggil di antara banyak kepala, ditanya macam-macam, bukankah dosamu ini, bukankah dosamu itu, bukankah engkau melakukan ini, dipermalukan di hadapan orang banyak. Dia kenapa sampai satarallahu, Allah tutupi. Dipanggil juga rahasia, engkau wahai fulan kesini, Allah tutupi dari penglihatan yang lainnya. Bukankah engkau pernah berdosa ini, rahasia empat mata. Di saat banyak orang-orang dipermalukan Allah Azza wa Jalla, karena kita kebanyakan menutupi aib saudara kita. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa bersama dengan sebuah penolongan yang akan dia berikan untuk seorang hamba, selama hamba itu bersedia menolong saudaranya.
Allah akan senantiasa turunkan pertolongan untuk seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya, bukan menolong Allah. Lihat, dia mau menolong sesama manusia, Allah yang akan tolong. Apalagi menolong Allah Azza wa Jalla, menolong agama Allah Azza wa Jalla. Engkau mau menolong manusia biasa yang mungkin derajatnya di bawahmu, yang mungkin kastanya di bawahmu, yang mungkin tidak bisa membalas apa-apa untukmu. Allah, maka al-abdu fi auni akhi, selama dia mau menolong saudaranya, ya. Itu kalau pikiran kita bagaimana? Oh, orang ini ada yang kebutuhan mendadak, ada kebutuhan mendadak, bagaimana saya bisa memudahkannya? Pikirannya seorang muslim harus seperti itu. Bukan bagaimana saya bisa menggibahinya, bukan bagaimana bisa saya mempermalukannya, bagaimana saya bisa menunjukkan orang itu kalau orang ini itu begini sifatnya, bagaimana saya bisa menelanjanginya orang di hadapan halayak ramai. Bukan. Pikirkan bagaimana kita menjadi seorang muslim. Al-muslim akhul muslim. Lihat bagaimana para ulama yang difikirkan sampai sirat. Dalam ayat Allah sering mengatakan, ya, tilka ayatullah yubayyinuha liqaumin yatafakkarun, atau la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah, supaya kalian berfikir dalam urusan dunia dan akhirat. Lihat, setelah Allah menyebutkan bagaimana khamr, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, khamr bukan enggak ada manfaatnya. Judi bukan enggak ada manfaatnya. Allah sendiri yang mengatakan wa manafi'u linnas. Manfaatnya kalau kita belajar bahasa Arab apa? Manafi'. Jamak dari apa? Manfa'ah. Banyak manfaatnya. Enggak cuma satu manfaatnya. Khamar manfaatnya buat siapa? Buat yang buat yang bikin, buat yang jual, buat yang beli, buat yang mengantarkan, buat yang memproduksi. Semuanya itu berjalan, itu ekonomi. Bisa jadi yang jual itu anaknya sakit, dari khamar itu dapat uang berobat. Bisa jadi yang minta dibelikan adalah orang yang bisa menghindarkan dia dari apa? Bunuh diri karena sesek pikirannya, karena dia jauh dari Al-Quran, larinya ke khamar, akhirnya enggak jadi bunuh diri. Dosanya lebih ringan. Akan tapi kenapa tetap Allah larang, tetap Rasulullah haramkan? Dan ini dalil bahwasanya ketika kita mengerjakan sesuatu, jangan mengatakan lah kan ada manfaatnya, apa salahnya, itu kan baik, itu kan ada manfaatnya, apa salahnya? Kurang baik apa khamar? Allah sendiri yang mengatakan kalau engkau mengatakan sesuatu itu baik, belum tentu baik. Tapi kalau Allah yang mengatakan ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Judi, yang tadinya miskin, yang tadinya tidak punya apa-apa, berhasil dia menang dan jadi orang kaya, akhirnya bangun pesantren, bangun masjid. Ada tak manfaatnya? Ada manfaatnya. Akhirnya dia jadi orang kaya, orang-orang miskin di sekitarnya dia hidupi semuanya. Ada enggak manfaatnya? Ada. Akan tapi agama bukan hanya sekedar ada manfaatnya. Agama bukan hanya sekedar itu kan bagus. Agama bukan hanya sekedar kenapa enggak boleh? Itu kan bagus. Itu kan banyak manfaatnya.
Akhirnya menciptakan ibadah-ibadah baru, menciptakan ibadah-ibadah yang tidak pernah dianjurkan, ibadah-ibadah yang dia menyeleweng dari aturan. Sebagus-bagus manfaat yang engkau jadikan dalil dalam ibadah dustamu, ibadah bid'ahmu, ibadah yang tidak pernah engkau lihat bagaimana Rasulullah SAW mengerjakannya, maka dosamu yang mengatakan Rasulullah telah berkhianat, Rasulullah tidak mengabarkan kepada kami, Rasulullah tidak mengerjakannya, Rasulullah tidak mengkabarkan kepada para sahabat, padahal ini bagus. Ya, seolah-olah engkau mengguri Allah Azza wa Jalla, ini ibadah, kenapa tidak ada syariatnya? Ini ibadah, kenapa tidak dikerjakan? Ini ibadah. Itu lebih parah. Dosa yang engkau mengatakan Allah tidak kompeten membuat syariat. Dosa yang menuduh engkau bahwasanya engkau menuduh Rasulullah SAW telah berkhianat, tidak menyampaikan syariatnya, lebih parah daripada manfaat yang engkau gembor-gemborkan. Karena sesungguhnya bid'ah, ibadah yang tidak pernah Allah syariatkan, seperti menuduh Allah Azza wa Jalla, ya Allah kurang ibadahmu, ini bagus. Ya Allah kurang ibadahmu, ini bagus untuk kita kerjakan, kenapa enggak ada daftar list ibadah? Oh mungkin Rasulullah yang berkhianat, enggak Rasulullah sampaikan. Padahal kan ada. Sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mempunyai sifat seperti itu, dan Rasulullah SAW tidak mempunyai sifat seperti itu. Dan ketika engkau mengerjakan bid'ah, sama halnya menuduh keduanya telah berbuat curang terhadap syariat. Orang mukmin pikirannya selalu apa? Terhubung ke akhirat. Terhubung ke akhirat. Padahal itu banyak manfaatnya khamr, tapi Rasulullah SAW napa? Asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wa mahmula ilaih wasakiha wa ba'iha wa akila samaniha wa syaribiha. Ya, banyak 10 golongan. Allah melaknat apa? Yang membuat, yang minta dibuatkan, yang membawa, yang minta membawakan, yang memberi minum, yang menjual, yang memakan hasil berjualannya, yang membeli, yang minta dibelikan. Allah laknat semuanya. Padahal manfaatnya banyak. Kok bisa seperti ini? Itulah pahami bahwasanya agama adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Meskipun orang lain menganggapnya berbeda, meskipun orang lain menganggapnya tidak sama dengan mereka, meskipun orang lain menganggapnya itu adalah ajaran yang tidak pernah ia kenal selama ini, meskipun orang lain menganggapnya itu radikal, meskipun orang lain menganggapnya itu adalah hal-hal yang tidak cocok untuk daerahnya. Dan jangan pernah kerjakan meskipun orang mengatakan ini agama. Jangan pernah mengerjakan meskipun orang lain mengatakan ini ada manfaatnya, selama itu tidak pernah datang dari Allah dan Rasulnya. Seorang mukmin pikirannya harus mengarah ke akhirat, sebagaimana yang terjadi ketika Abdullah ibn Umar mengatakan, "Aina balagta?" Qala as-sirat. Sampai mana engkau? Sirat. Duduk termenung mikirkan sirat. Ibnul Jauzi, Pak, Masya Allah. Ibnul Jauzi itu pernah itu masuk dari tangannya, lewat kedua tangannya itu orang-orang yang kafir ke masuk Islam itu mungkin 200-an lebih. Setiap majelisnya itu yang orang-orang yang taubat 100.000 lebih, 200.000 lebih. Suatu hari dia melihat orang berkumpul di hadapannya 100.000 orang. Dia mengatakan pada dirinya, di depanmu ada 100.000 orang, waraqqa qalbuhu, semuanya itu hatinya lembut karena ucapanmu.
Ibnul Jauzi ucapannya Masya Allah, sehingga orang-orang hatinya akan lembut mendengar ucapannya. Itu semua orang di depan ini berbondong-bondong menuju engkau karena dia Allah lembutkan hatinya menuju engkau karena ucapanmu. Dia mengatakan apa dalam hatinya? Wa kaifa idza najaha ula wa halakta. Bagaimana orang-orang yang di depanmu, bagaimana seandainya orang-orang yang di depanmu ini semua selamat, sedangkan engkau sendiri yang berbicara di depan celaka. Bagaimana jika semua yang engkau dakwahi ini selamat masuk surga, sementara engkau yang justru berdakwah, engkau yang justru berbicara di depan, engkau yang justru mengomentari orang masuk neraka. Nangis, Pak. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau nanti azab aku, jangan tampakkan kepada orang-orang yang pernah aku dakwahi. Jangan tampakkan kepada orang-orang yang pernah aku ajak. Jangan sampai mereka mengatakan Allah mengadab orang yang mengajak kita menuju surga. Yang difikirkan Allah. Jangan sampai mereka mengatakan Allah telah mengadab orang yang berdakwah di jalannya. Rahasiakan azabku. Rahasiakan engkau dalam menghancurkan diriku, meskipun engkau azab aku, kata Ibnul Jauzi. Rahasiakan. Masya Allah, itu pikiran orang-orang soleh, Pak. Kalau kita pikirannya enggak, bagaimana merasa tinggi dari orang, bagaimana berhasil di hadapan orang, bagaimana menjadi tolak ukur orang, bagaimana menjadi pembesar orang, bagaimana menjadi orang yang diakui. Ya, seperti itu. Kita rubah pola pikir kita, bagaimana kita memikirkan akhirat kita melebihi dunia kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.